Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini hari Ahad tanggal 27 Desember 2020, tim Safari Dakwah sudah berada di Nusa Penida Bali, dan juga hari ini saya bersama Bapak Hamdani, dan beliau adalah pengurus takmir dan tokoh masyarakat Desa Toyapake, dan juga saya juga bersama dengan Pak Haji Juwaini. Beliau adalah seorang ketua takmir Masjid Al Imron. Perlu diketahui bahwa di Pulau Nusa Penida ini ada satu-satunya desa yang mayoritas penduduknya Muslim. Mari kita dengar bagaimana jejak Islam di Nusa Penida Bali, khususnya di Desa Toyapake. Ini akan mungkin kita bisa mengetahui keterangan dari Bapak Hamdani, mungkin juga nanti keterangan dari Pak Haji Muhammad Juwaini. Monggo, bagaimana jejak Islam di Desa Toyapake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Safari Dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa yang budiman, perlu kami sampaikan sejarah singkat Islam, jejak Islam yang ada di Pulau Nusa Penida. Yang pertama kami sampaikan, Nusa Penida itu adalah satu kecamatan di Kabupaten Klungkung yang terdiri dari 4 kecamatan. Nusa Penida adalah salah satunya. Dan di Nusa Penida itu satu kecamatan terdiri dari 3 pulau. Yang pertama ya pulau ini namanya Nusa Penida. Yang di sebelah bisa Bapak lihat itu ada Pulau Ceningan dan Pulau Lembongan. Terdiri dari 16 desa. Desa dinas, dan satu-satunya desa muslim adalah Desa Kampung Toyapake. Desa Kampung Toyapake terdiri dari 220 kakak. Dan jumlah penduduknya kurang lebih 760 jiwa, dan 95% adalah umat muslim. Kita yang ada di Nusa Penida, di Klungkung, adalah desa istimewa di Bali. Jadi ada 3 desa istimewa di Bali. Kenapa kami bilang istimewa? Karena Desa Kampung Gel-Gel, Desa Kampung Kusambe, dan Desa Kampung Toyapake diberikan otonomi khusus oleh kerajaan. Ini berawal dari zaman kerajaan Dalem Waturenggong. Ketika itu ada 40 orang prajurit dari kerajaan Majapahit yang diutus untuk ke kerajaan Klungkung. Nah, pada saat itulah 40 orang itu diberikan tempat tinggal di Gegen dan akhirnya menyebar sampai sekarang. Dan yang di Nusa Penida itu berasal dari kerajaan Blambangan. Ya, kita tahu Blambangan adalah yang di Jawa Timur itu. Menyeberang ke sini dibawa oleh Raden Jumat yang menyebarkan agama Islam di Nusa Penida. Kembali tentang sejarah 3 desa yang ada di Nusa Penida, di Klungkung, dan di Kampung Kusambe. Secara geografis jumlah kita wilayahnya kecil, penduduknya sedikit. Kalau di Jawa itu 1 RT. Tetapi karena keistimewaannya kita diberikan wilayah, tempat khusus, dan diberikan seorang pemerintahan kepala desa yang muslim, staf kasih kaurnya juga muslim, dan kita bisa mengelola anggaran sendiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang 3 desa itu bisa mandiri sendiri. Berbicara kembali sejarah Islam yang ada di Desa Kampung Toyapake di Kecamatan Nusa Penida itu dulunya waktu zaman Punggawa atau zaman kerajaan, kita itu bukan di satu tempat di sini, tapi ada di 4 tempat. Pertama di Penide yang sekarang dikenal dengan Crystal Bay di Toyapake sendiri. Terus ada di Suwane dan Karangsari. Itu jejaknya bisa kita lihat dengan adanya makam-makam di tempat itu. Nah, setelah itu pada zaman kerajaan Punggawa Subandi, kalau sekarang itu istilahnya camat. Kalau dulu Punggawa Subandi, oleh beliau dikumpulkan jadi satu. Nah, akhirnya dikumpulkanlah, kita diberikan tempat di Toyapake. Toya itu artinya air, Pakeh itu artinya asin. Karena memang leluhur kita dulu setiap menggali sumur
di daerah Toyopakoh tidak ketemu air yang bening, air yang tis lah istilah Bali. Setiap menggali sumur airnya asin, menggali sumur airnya asin. Nah, maka tempat itu diberikan nama Toyapakoh, air asin. Itu sejarah desa kita. Sedangkan sejarah masjid, masjid dulu ini dua kali. Dulu namanya Langgar, yang sekarang posisinya di kantor desa. Nah, di kantor desa itu Langgar yang pertama kali waktu kita pertama kali digabung, ya dibuatkan Langgar dari situ, dekat pantai jadinya. Lama kelamaan dan kita sudah berkembang dan ada warga yang mewakafkan tanah pada saat pembangunan masjid, dan terakhir direnovasi masjid itu 1982, masjid yang seperti sekarang yang kita saksikan bentuknya seperti itu, dan tiangnya juga banyak karena memang strukturnya rencana mau ditingkatkan. Nah, itu tentang sejarah Islam di Nusa Penida dan sejarah masjid yang ada di desa Toyopakoh yang diberi nama Masjid Al Imron. Demikian. Ini ada hal yang menarik yang sekarang ramai dibicarakan orang berkaitan dengan toleransi kan itu, hubungan masyarakat Muslim dengan masyarakat non-Muslim. Maka tentunya di Pulau Nusa Penida khususnya di desa Toyapakoh ini tentunya mungkin ada masyarakat non-Muslim yang lainnya. Bagaimana dengan hubungan masyarakat Muslim desa Toyapakoh dengan masyarakat non-Muslim? Baik, hubungan toleransi kami memang secara kemasyarakatan, hubungan toleransi kami sangat-sangat baik. Karena memang leluhur kami juga bagian dari, ada yang berasal dari Hindu, Karangsari, yang mualaf. Sehingga tradisi itu sampai hari ini masih kita lihat. Seperti belum lama ini ada orang ngaben, ya kita dari Muslim ikut. Bahkan keamanan kampung kita, Laskar Masjid Al Imron, kalau di Bali itu pecalang, itu ikut mengawal kegiatan pengabenan itu. Dan bahkan ketika ada orang menikah, ketika masih ada hubungan kerabat, maka kita akan diundang. Undangannya unik, bukan undangan pakai kertas, tapi undangan dibawa sagi nasi. Tapi bukan mereka yang masak. Mereka mencarikan saudara kita yang seiman, yang biasa jual nasi, Bu, tolong bikinkan berapa. Misalnya dia mau mengundang 50 kakak, nanti dia buatkan nasi sagi 50. Nah, setelah itu baru diantar ke rumah-rumah kita. Nah, ini sebagai bentuk undangan. Jadi bukan undangan kertas diberikan, enggak. Jadi kita diberikan penghargaan nasi, tapi bukan mereka yang masak. Tapi mereka yang membawakan dengan pakaian adat mereka, datang, permisi, ini keluarga kita mau ada acara ini. Nah, ini bentuk undangannya seperti itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini desa Kampung Toyopakoh yang memang di kanan kirinya itu adalah non-Muslim, hubungan kami sangat-sangat baik toleransinya. Jadi yang namanya toleransi di desa Toyapakoh ini tidak harus mungkin saudara Muslim kita ngikuti kegiatan keagamaan ibadah gitu ya, maksudnya ya. Mungkin dari Pak Zuhaini bisa memberikan keterangan yang lainnya yang berkaitan dengan keberadaan saudara Muslim ya, hubungan dengan kekerabatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat kami sampaikan, saya sebagai Ketua Takmir Masjid Al Imron Desa Kampung Toyopakoh menyampaikan bahwa selama ini toleransi kita terhadap tetangga kita, alhamdulillah sangat bagus sekali. Karena kita di sini di Desa Kampung Toyopakoh terdiri dari 4 suku. Ada suku Bali, ada suku Bugis, ada suku Jawa, dan juga ada suku Banjar. Nah, dari itulah kita, toleransi kita sesama tetangga kita di sini, alhamdulillah cukup bagus. Seperti apa yang disampaikan tadi sama Ustadz Hamdani, bahwa itulah toleransi kita yang kita senantiasa jaga di sini. Sehingga kita di sini minoritas terjaga oleh tetangga-tetangga kita. Alhamdulillah sampai saat ini toleransi kita bagus dan masih berjalan seperti mana biasanya. Demikian. Jadi di sini ada istilah menyamu berayu, mereka menyebut kita nyamu Islam. Nyamu Islam, nyamu Islam berarti saudara Islam. Menyamu berayu artinya berhubungan kerabat saudara, sehingga mereka nyebut nyamu Islam. Nah, istilah nyamu Islam itu adalah saudara Islam. Walaupun kita tidak seiman, tapi kita masih berhubungan saudara dan itu hubungannya baik sampai hari ini. Demikian.
Ya, terima kasih Pak Haji Juwaini juga Ustadz Hamdani selaku pengurus takmir dan juga tokoh masyarakat Desa Toyapake. Demikian pemirsa keterangan berkaitan dengan jejak Islam di Desa Toyapake, dan saya Khairul Isam mengucapkan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.